Halo guys, selamat berjumpa kembali dengan pecinta makanan Nusantara. Pada kali ini saya akan berbagi tutorial yaitu cara membuat batagor kulit pangsit tanpa ikan. Bagaimanakah cara membuatnya? Untuk lebih jelas, ayo kita ikuti video selanjutnya. Pecinta makanan Nusantara, bahan-bahan untuk membuat batagor kulit pangsit tanpa ikan adalah sebagai berikut. Yang pertama ini ada tepung terigu setengah kilogram, kemudian tepung aci seperempat kilogram, kemudian ini bumbu kaldu rasa sapi 2 set, kemudian selanjutnya ini penyedap rasa, kemudian selanjutnya garam dapur. Untuk penyedap rasa dan garam dapur diberi secukupnya saja. Kemudian mentimun, tahu goreng, kecap manis, sambal kacang, dan sambal caos. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita buat adonan. Untuk pertama kita masukkan telur ke dalam tempat yang sudah disediakan. Sahabat pecinta makanan Nusantara bisa menggunakan baskom atau tempat lain. Kali ini saya menggunakan tempat kotak untuk lebih mudah proses pembuatan adonan. Ini ada 4 butir, bisa dilihat ya, ini baru 3 butir. Kemudian ini butir-butir telur ini nanti kita aduk. Nah, kemudian ini untuk bumbu kaldu Royco rasa sapi kita masukkan, ada 2 sket ya, kita masukkan ke dalam tempat yang telah disediakan. Kemudian ini selanjutnya penyedap rasa secukupnya saja, kemudian garam dapur secukupnya. Kemudian selanjutnya kita aduk agar bumbu-bumbu ini mencampur merata, antara lain yaitu telur, kemudian bumbu kaldu Royco rasa sapi, kemudian penyedap rasa dan garam dapur. Ini kita aduk sampai merata, kita aduk-aduk terus. Kemudian selanjutnya ini air kita masukkan ke dalam tempat yang telah disediakan, ini secukupnya saja. Ini ya, air kurang lebih ya sekitar 250 ml ya, 250 ml. Nah, ini kita aduk sampai merata, ini airnya agar mencampur merata. Ini adalah resep untuk membuat bumbu isi batagor. Kemudian selanjutnya ini untuk tepung terigu. Nah, tepung terigu ini setengah kilogram kita masukkan ke dalam tempat yang telah disediakan. Ini adalah tepung terigu setengah kilogram. Kemudian selanjutnya tepung aci seperempat kilogram. Jadi perbandingannya adalah jika tepung terigunya setengah kilogram, maka tepung acinya seperempat kilogram. Ini adalah resep membuat adonan batagor atau isi batagor tanpa menggunakan ikan. Jadi kali ini hanya menggunakan telur. Selanjutnya untuk adonan kita aduk agar mencampur merata.
Kemudian langkah selanjutnya, jika adonan ini kurang air atau terlalu kering, maka kita bisa menambahkan air secukupnya agar adonan ini bisa menjadi pasta. Jadi kita tambahkan air lagi secukupnya, ini kita aduk kembali agar bumbu dan tepung terigu, tepung aci ini mencampur merata. Kita terus aduk. Kemudian ini untuk adonan sudah jadi, adonan sudah kenyal, adonan sudah menjadi pasta. Ini langkah selanjutnya adalah kita tinggal melakukan penggorengan. Artinya adonan ini kita tambahkan atau kita ambil kulit pangsit, kemudian selanjutnya tinggal kita goreng. Ini adalah adonan untuk membuat isi batagor. Kemudian setelah kita sudah membuat adonan, langkah selanjutnya adalah kita buat sambal untuk batagor. Untuk membuat sambal batagor, caranya adalah sebagai berikut. Cinta Makanan Nusantara untuk membuat resep sambal somai antara lain ini untuk cabai merah keriting ini secukupnya atau kurang lebih 1/4 kilogram. Kemudian ini untuk bawang merah ini ada 10 siung, kemudian kemiri 5 butir, kemudian bawang putih juga 5 siung, dan selanjutnya ini kacang tanah yang sudah dikupas, ini 1/4 kilogram. Kemudian selain bahan-bahan tadi juga ada bahan tambahan antara lain sambal caos 1 botol, kemudian kecap 1 saset, kemudian bumbu kaldu spesial Masako rasa daging pilihan, kemudian bumbu kaldu Royco rasa sapi, kemudian penyedap rasa secukupnya, kemudian minyak goreng dan air. Nah, ini nanti kita goreng dengan menggunakan minyak goreng. Jadi ini adalah resep untuk membuat sambal somai. Kemudian ini untuk kacang tanah kita goreng terlebih dahulu. Tunggu sampai kacang goreng ini berubah warna kecoklatan. Kita terus aduk kacang tanah ini agar matangnya merata. Kemudian setelah kacang tanah ini sudah kita goreng dan sudah matang, kita angkat, kemudian kita tiriskan, kemudian kita masukkan ke dalam blender.
Kemudian selanjutnya ini untuk bawang merah, kemudian bawang putih juga kita goreng. Ini bawang merah kita goreng terlebih dahulu. Sambil menunggu bawang goreng matang. Kemudian kita tambahkan kacang yang sudah kita goreng dengan saus. Ini adalah sambal saus. Kita tambahkan kacang yang sudah kita goreng. Sambal saus ini kita letakkan di wajan yang besar. Kemudian ini untuk bawang merah yang sudah kita goreng, kita tunggu sampai matang. Kemudian jika sudah berubah warna kuning keemasan, langkah selanjutnya kita angkat. Kemudian kita ambil air secukupnya, tambahkan pada blender, kemudian bawang kita masukkan ke dalam blender. Kemudian selanjutnya ini untuk bawang putih kita goreng, kemudian kemiri juga kita goreng. Kemudian untuk cabai merah keriting kita potong-potong jadi 2. Tujuannya adalah agar mudah ketika kita memblendernya. Kemudian ini untuk bawang putih, kemiri, ini kita angkat karena sudah berubah warna kuning keemasan. Kemudian selanjutnya kita masukkan ke blender yang sudah ditambahkan air dan bawang merah. Kemudian ini untuk cabai merah rawit kita goreng. Tunggu agar cabai merah keriting ini matang. Jadi tujuan cabai merah ini kita potong bagi 2 ini adalah agar ketika digoreng tidak jedor atau tidak bletor. Jadi caranya seperti itu, dipotong jadi 2. Dan sekarang untuk cabai merah keriting sudah matang dan sudah berubah warna ke coklatan atau ke merah coklat. Ini selanjutnya kita masukkan ke dalam blender yang sudah berisi bawang merah, bawang putih, dan kemiri, dan juga air. Kemudian selanjutnya kita blender. Kita tutup, kemudian kita nyalakan. Dan sekarang sudah halus. Langkah selanjutnya adalah kita angkat. Kemudian kita tuangkan pada wajan yang berisi sambal saus, kecap, dan blenderan kacang goreng. Kemudian ini selanjutnya kita tambahkan penyedap rasa. Tambahkan penyedap rasa secukupnya. Kemudian tambahkan bumbu kaldu rasa sapi, kemudian bumbu kaldu spesial,
rasa daging pilihan kita tambahkan pada wajan yang berisi kacang goreng, kemudian sambal saus, kemudian bawang putih, bawang merah, kemiri yang sudah digoreng. Ini kita tambahkan. Kemudian jangan lupa untuk minyak goreng sisa dari penggorengan bawang putih, bawang merah, kemiri, kacang tanah, dan cabai merah. Ini kita masukkan ke dalam wajan yang berisi sambal ini. Kemudian kita aduk sampai merata. Ini adalah proses pembuatan sambal. Kita aduk merata. Jadi untuk membuat sambal ini, untuk bahan-bahannya terdiri dari saus sambal 1 botol, kemudian kecap manis 1 set, 1 saset, kemudian masako daging pilihan 3 saset, kemudian bumbu kaldu Royco rasa sapi 1 saset, kemudian penyedap rasa secukupnya. Kemudian tambahkan juga cabai merah keriting kurang lebih sekitar 1/4 kilo, kemudian bawang merah 5 siung, bawang putih 5 siung, dan kemiri 5 butir, kemudian kacang tanah yang semuanya itu digoreng. Kemudian kita tambahkan pada wajan ini, pada wajan yang sudah berisi sambal saus. Ini adalah proses pembuatan sambal. Kemudian selanjutnya ini untuk sambal kita goreng kembali. Kita nyalakan kompor, kemudian kita aduk sampai rata, sampai matang dan rata. Ini adalah resep membuat sambal untuk membuat sambal someh maupun sambal batagor. Untuk 1 kali pembuatan sambal ini yang 1 wajan ini nanti menghasilkan 6 botol sambal. Terus aduk sampai rata agar kacang goreng, kemudian kemiri, cabai merah keriting, kemiri, bawang putih, bawang merah, dan lain-lainnya, kecap, saus sambal, penyedap rasa, bumbu kaldu rasa sapi, bumbu kaldu rasa spesial, ini semuanya rata sambil nyalakan kompor. Kemudian kita terus mengaduknya sampai matang. Ini adalah proses pembuatan sambal untuk membuat sambal batagor maupun sambal somai. Dan perlu pecinta makanan Nusantara ketahui, jadi sisa minyak goreng yang tadi untuk menggoreng bawang merah, kemudian bawang putih, kemiri, kacang tanah, dan cabai merah keriting, ini dimasukkan ke dalam wajan ini. Jadi dicampur dengan saus sambal, kemudian kecap manis 1 saset, kemudian campuran bawang merah, bawang putih, kemiri, cabai merah rawit, dan kacang tanah dilebur menjadi 1, dan tambahkan juga penyedap rasa, kemudian bumbu kaldu rasa sapi, bumbu spesial, semuanya kita masukkan ke dalam wajan ini. Bumbu spesial rasa
spesial maksudnya adalah bumbu kaldu Masako dan bumbu kaldu Royco. Ini kita masukkan sampai sambal ini benar-benar matang. Pecinta makanan Nusantara, terus kita aduk, karena jika kita tidak aduk ini nanti sambal akan ngeraket pada wajan. Jadi harus kita aduk terus agar sambal ini tidak meraket pada wajan. Ini sudah keluar asap, artinya sebentar lagi untuk sambal ini hampir jadi. Sambal kacang untuk batagor sudah matang, dan langkah selanjutnya adalah kita diamkan sampai dingin, kemudian baru kita masukkan ke dalam botol. Kemudian setelah kita sudah membuat adonan, langkah selanjutnya adalah kita siapkan kulit pangsit. Adonan untuk membuat batagor tersebut kita bungkus dengan kulit pangsit. Kemudian setelah adonan sudah kita bungkus dengan kulit pangsit, langkah selanjutnya adalah kita siapkan wajan, kemudian tambahkan minyak goreng. Tunggu minyak goreng sampai mendidih, kemudian adonan dan kulit pangsit kita Kemudian setelah warnanya berubah kuning keemasan, langkah selanjutnya adalah kita angkat, kemudian kita tiriskan. Batagor kulit pangsit sudah siap untuk dihidangkan. Kemudian ambil piring, kemudian tambahkan batagor di atas piring.
Kemudian tambahkan mentimun. Kemudian tambahkan tahu. Kemudian tambahkan sambal kacang. Kemudian tambahkan sambal chaos. Kemudian tambahkan kecap. Batagor kulit pangsit sudah siap untuk kita hidangkan. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Terus dukung channel YouTube kami dengan cara subscribe dan bagikan video-video kami, tekan tanda lonceng sehingga nantinya pecinta makanan Nusantara bisa mendapatkan notifikasi terbaru dari video-video terbaru kami. Terima kasih. Salam pecinta makanan Nusantara.